Itu turut serta 2 relawan Indonesia yang juga ikut di dalam kapal Mavi Marmara. Warga Gaza Palestina memperingati 2 tahun tragedi kapal bantuan Mavi Marmara dihadiri sejumlah aktivis dan pejabat Kementerian Dalam Negeri Palestina dan petinggi Angkatan Laut Palestina. Acara yang diselenggarakan organisasi Turki IHH ini juga ditujukan untuk mengingatkan dunia atas blokade Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. 2 aktivis kemanusiaan asal Indonesia, Nur Ikhwan dan Abdillah Onim, juga mengikuti acara tabur bunga dan doa bersama di lokasi perairan Gaza. Untuk mengenang kembali perjuangan para relawan untuk menembus blokade Gaza, dan juga sebagai pesan kepada seluruh penduduk dunia bahwa perjuangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, perjuangan untuk membebaskan Palestina tidak akan pernah berhenti. Peringatan ini juga untuk mengenang 9 aktivis yang dibunuh tentara komando Israel di perairan internasional saat tragedi Mavi Marmara terjadi. Dari jalur Gaza Palestina, Abdillah Onim untuk TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimanakah kondisi terkini di jalur Gaza Israel? Saat ini kami telah terhubung dengan Abdillah Onim dan Nur Ikhwan di depan kantor organisasi bantuan kemanusiaan IHH di kota Gaza, Palestina. Assalamualaikum, Abdillah Onim dan Nur Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ardi dan Mbak Nadi. Apa kabar Mas Abdillah Onim dan Mas Nur Ikhwan? Ya, alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Abdillah Onim mungkin bisa cerita bagaimana peringatan 2 tahun Mavi Marmara kemarin? Ya, alhamdulillah tanggal 31 kemarin rakyat jalur Gaza, rakyat Palestina mengadakan atau memperingati 2 tahun tragedi Mavi Marmara, yaitu di mana dalam kapal tersebut terjadi sebuah pembantaian yang mengakibatkan 3 aktivis Turki tewas di tempat dan 70 orang lainnya luka-luka. Acara kemarin mengangkat tema atau mengangkat pesan mendesak kepada pemerintahan Israel agar supaya mengangkat blokade yang terjadi di jalur Gaza yang sudah berlangsung sampai 7 tahun belakangan ini. Selain itu, acara ini juga memperingatkan kepada seluruh dunia agar supaya ikut serta memperingatkan, mendesak kepada pemerintahan Israel agar supaya tidak sewenang-wenang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan seluruh rakyat jalur Gaza atau Palestina masa depannya tidak jelas sama sekali. Gitu, Mas Ardi. Iya, ini saya ke Mas Nur Ikhwan juga nih. Sudah sejak kapan berada di jalur Gaza ini, Mas? Saya berada di jalur Gaza mulai dari tahun 2010, Mbak. Setelah kejadian Mavi Marmara pada bulan Mei 2010, kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan melalui Mesir untuk masuk ke jalur Gaza pada bulan Juli 2010. Lalu saat ini apa saja setelah kemarin peringatan 2 tahunnya? Lalu untuk ke depannya akan ada apa lagi nih, Mas? Ya, peringatan kemarin sebenarnya menandai bahwa perjuangan kita, perjuangan rakyat Palestina untuk membebaskan dari kejadian Israel yang tidak akan pernah berhenti, dan kemudian juga menandai bahwa Palestina tidak berdiri sendiri seperti itu. Maka ke depan kita akan terus berjuang, kita akan terus mengusahakan agar penjajahan dan blokade ilegal terhadap Gaza dan Palestina ini bisa terbebaskan seperti itu. Baik, saya mau ke Mas Abdillah Onim. Mas Onim, bagaimana kondisi jalur Gaza saat ini, Mas Onim? Ya, Mas Ardi dan Mbak Nane, perlu saya sampaikan bahwa kemarin hari Minggu jam 1 pagi terjadi penyerangan di daerah jalur Gaza bagian jalur Gaza bagian selatan, tepatnya di wilayah Khan Yunis. Akibat dari penyerangan tersebut mengakibatkan 2 orang warga jalur Gaza tewas, 9 orang luka-luka, 7 diantaranya adalah anak-anak, dan 9 bangunan lainnya hancur berantakan akibat dari roket yang dilontarkan oleh Zionis Israel ke Gaza bagian selatan, tepatnya di Khan Yunis.
Apakah kondisi-kondisi seperti itu masih menjadi pemandangan sehari-hari, Mas Onim? Iya, sampai sekarang Mas Ardi, kondisi di jalur Gaza seperti saat ini saya berdiri di lapangan Katiba atau tepatnya di kantor IH, masih terdengar di atas kepala saya, di atas posisi saya berdiri dengan Mas Ikhwan, masih ada pesawat jet Israel yang terlalu terbang untuk mengawasi aktivitas rakyat Gaza itu sendiri. Jadi hampir tiap hari Mas Ardi terjadi tewas atau luka-luka dari warga Gaza itu sendiri, baik dari petani yang melakukan panen atau para nelayan yang sedang mencari nafkah di laut. Kebanyakan dari mereka tidak bisa kembali lagi ke rumah atau tidak bisa bersama dengan keluarga mereka karena mereka ditangkap masuk ke penjara atau tewas di laut atau tewas di perbatasan di lahan mereka itu sendiri, Mas Ardi. Ya, saya mau ke Mas Ikhwan. Mas Ikhwan, ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan rumah sakit Indonesia yang dibangun di Gaza? Sudah sampai mana perkembangannya? Ya, Mas Ardi, alhamdulillah sejak sebulan yang lalu kita sudah menyelesaikan tahap pertama pembangunan struktur rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Alhamdulillah sudah selesai 100% seperti itu. Dan insya Allah ke depan pada bulan Juni ini juga kita akan memulai tahap kedua, yaitu mechanical, electrical dan arsitekturnya untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit ini, Mas Ardi. Kira-kira kapan rumah sakit itu bisa selesai dan bisa digunakan oleh warga Gaza? Ya, kita usaha maksimalkan semaksimal kami mungkin. Kita targetkan kurang lebih 1 tahun ke depan, insya Allah ini akan segera bisa digunakan oleh rakyat Gaza seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nur Ikhwan atas waktu bersama kami. Mas Abdillah Onim juga terima kasih. Salam kami buat warga Palestina yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.